Ya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, saudara sekalian. Bersama-sama kita bergabung di dalam live streaming Gereja Hati Beras Indonesia. Kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita percaya kasih kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan pasti dilimpahkan bagi setiap kita. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan shalom saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Hati Beras Indonesia pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Teduhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat hari yang telah Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Di hari ini kami bersama-sama kembali datang berkumpul beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun melalui online, tapi kami percaya kasih kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas bagi setiap kami. Kuasa kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mari lawat setiap kami yang telah bergabung pada saat ini Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami yang datang dengan hati lesu, beban berat, kami percaya Tuhan yang senantiasa berikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan sudah sediakan kemenangan besar bagi setiap kami pada hari ini. Kami percaya setiap kasih kuasa Tuhan akan diimpartasikan bagi setiap kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami sungguh mengucap syukur sebentar. Kami juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang akan dipimpin langsung oleh gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji. Kami percaya kuat kuasa-Mu Kau nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Engkau yang memerintahkan secara langsung kepada gembala kami untuk memberikan kuasa minyak dan anggur bagi setiap kami umat-umat-Mu, yaitu jemaat Gereja Hati Beras Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siapkan hati kami pada hari ini untuk membawa segala puji, hormat, sembah kami kepadamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap menyembah Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara sekalian, datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan penuh rasa syukur. Kita datang ke dalam hadirat yang kudus pada hari ini. Makasih ya Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan kita sembah Tuhan bersama-sama. Katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan pujian ini kembali. Angkat suaramu. Sama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami percaya Kau mampu lewati setiap masalah hidup kami Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Nyatakan janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kami nyatakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, mari nyatakan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri akan pujian-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat
kita dua-dua jemaat Tuhan katakan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, Allah kita yang baik, Allah kita yang kudus. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terimalah setiap sembah syukur kami pada hari ini, yang kami alaskan kepada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada sukacita yang begitu luar biasa, amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa mujizat masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Kalau percaya mujizat itu ada, amin. Minyak dan anggur tidak pernah didustakan. Yang percaya katakan haleluya. Suara kita, generasi minyak dan anggur, katakan. Tak pandangkan gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dan sudut mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan di mana kiri kanan kita. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita, jemaat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencipta keluarga Allah, mencipta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dimanapun jemaatku di dunia berada yang tergabung di dalam program live streaming, percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah berubah kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Semua Giberia. Sukacita kami Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersukacita di pagi menjelang siang hari ini, amin. Kita percaya dimanapun jemaat Tuhan berada bahwa mujizat Allah masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya mujizat itu ada dengan kuasa minyak dan anggur, kita tidak pernah dirusakkan, bisa bilang amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita teduhkan hati kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengucap syukur buat tangan yang kami masih bisa angkat untuk menyembah Tuhan. Mengucap syukur buat oksigen, nafas kehidupan yang masih bisa kami hirup sampai saat ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus, setiap kami masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Kami masih bisa ucapkan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan kau masih mengizinkan kami untuk masih bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Walaupun kami terbatas ruang, waktu dan jarak sekalipun, tapi kami percaya Allah kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tanpa batas dalam hidup kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Tuhan. Sebentar firman Tuhan disampaikan, kami percaya melalui firman Tuhan kami akan dikuatkan. Tubuh dan darah Yesus kami terima. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Maka memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Hari ini dengan kuasa darah Yesus, kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Sakit penyakit boleh ada, pandemi boleh ada, tapi kami generasi minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Allah kami menyertai setiap kami. Allah kami memberkati setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya oleh darah Yesus kita disembuhkan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sambut kebenaran firman Tuhan. Oh, katakan hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami muliakan, kami sembah Allah kami yang ajaib, yang berkata, aku Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka engkau berkata akan hadir bila 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Engkau memberkati mereka, bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka dari penderitaan, bahkan bebaskan mereka dari kutuk penyakit. Kami berdoa, asai online ke setiap rumah tangga yang itu asali, engkau hadir memberkati mereka semua, Tuhan, agar mereka yang menyaksikan itu asali, engkau berkati agar mereka semua akan terhindar dari maut, terhindar dari virus corona, agar mereka menjadi warga surga, warga mereka akan mencabut segala penyakit dan penderitaan, agar mereka akhir zaman akan engkau bangkitkan, akan menuju awan masuk kerajaan surga. Dan mereka semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Hari ini saya akan khotbah dengan tema maut saya satu langkah hidup kita. Karena hari ini sedang saya ikuti sana, ada seorang yang saya kenal baru ke rumah sakit pulang. Sehari langsung bisa mati. Orang yang cuma ingin beli makanan sukanya, cuma beli makanan, ada berbulan-bulan tidak keluar.
beli makanan take away itu juga mengalami maut. Betapa mengerikan zaman sekarang. Maka saya beri tema Alkitab mengatakan maut itu hanya satu langkah. Maka kita jaga agar Anda tidak mengalami maut, penderitaan. Maut dalam arti kan negatif, semua negatif. Tapi Anda yang pegang Yesus, Anda percaya Yesus yang gantikan maut atas Anda. Yesus yang gantikan Anda agar Anda tidak mengalami kutuk penyakit, agar Anda tidak mengalami penderitaan, agar Anda diam di rumah Tuhan sebagai masa. Maka hari saya akan ubah agar terhindar dari maut. Yang pertama yaitu bahwa kita ini harus hidup yang suci, yang kudus. Sebab tanpa kudusan tidak suruh akan menyatalah. Yang kedua, kita harus ada minyak. Maaf saudara, kalau saya ini diajari Tuhan langsung berkali-kali tentang minyak. Anda baca Alkitab, Anda mungkin lupa bahwa bisa terhindar dari maut ada minyak urapan. Tuhan pun mengatakan yang masuk surga harus beli minyak dari Tuhan. Maka kadang-kadang saya tidak tahu kenapa orang mengatakan kadang-kadang itu tidak percaya minyak urapan, pada Alkitab mengatakan manusia susah, ya satu dosa hilang kemuliaannya, kembalikan kemuliaan hanya satu tuh, hanya dengan minyak urapan lagi kembalikan Anda mulia. Anda yang jatuh dosa itu hilang kemuliaan. Untuk kembali mulia satu, Anda terima minyak urapan. Ancaman akhir lubang itu Anda harus terima tubuh Yesus, kemudian Anda harus cari rumah di surga. Tuhan nyediakan rumah surga. Anda mungkin pernah baca buku Dr. Coletson yang tinggal di Brasil. Dia bisa luar biasa, Dr. Coletson. Maka dia minta ditaruh di lapangan. Dia bilang 7 hari akan di surga. Minta dijaga aja. Dan betul dia 7 hari di surga. Tuhan Yesus menyediakan rumah. Kesaksian dia yaitu Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita surga. Kemudian apa? Yaitu bahwa Anda harus tahu kerajaan surga nyangkut mujizat. Maka Anda perlu mujizat. Tuhan mengatakan apa? Percaya kepada aku, dapat berbuat seperti aku. Jadi betapa indahnya Anda percaya Yesus tapi dengan iman yang teguh bahwa dia yang punya surga. Maka Anda akan diberi kuasa, termasuk ada sarana ke surga, termasuk ada kuasa besar. Kita baca sekarang ya, mau satu langkah yaitu 1 Samuel 1 Samuel 20 ayat 3b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 20 ayat 3b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jadi Anda perhatikan, kalau saya kadang menangis, lihat apa? Ya tahun lalu ada seorang khotbah di mimbar jatuh mati. Saya kemana apa? Ada pendeta yang khotbah jatuh mati di rekam ada di media, di TV Anda. Bulan lalu juga ada orang baru khotbah jatuh mati. Jadi betapa mengerikan, maka kita jaga dua supaya Anda tidak mengalami maut. Maut itu yang maksudnya dalam arti negatif itu, maut itu hilang kemuliaan Anda tidak bisa ke surga. Maka saya akan mengajar Anda bagaimana Anda ke surga. Ada ayatnya di Alkitab. Jadi saya tidak ada masa ada minyak urapan dan sebagainya. Maka termasuk Tuhan mengajar apa? Berbagai orang suci hatinya akan melihatlah, dan orang suci menjadi warga surga. Maka orang warga surga, saya pernah khotbahkan jadi bahwa berbagai Anda jadi warga surga. Kenapa? Anda berkuasa atas setan. Maka Tuhan berkata, berbahagialah orang, yaitu jangan berbahagia karena kamu menang atas setan, tapi berbahagialah Anda menjadi warga surga. Artinya apa? Anda jadi warga surga menang atas setan. Saya diajari Tuhan yang indah-indah, bagaimana orang ke surga, bagaimana orang neraka dan sebagainya. Diajari langsung Tuhan sampai detail. Cara ngubur pun saya diajari Tuhan. Jadi
Kita harus suci pikiran. Saya punya perintah dari Tuhan waktu saya diundang ke surga. Pasti kamu kembali ke bumi. Kamu surga, manusia harus suci pikirannya. Perkataan buat kita. Jadi kita harus hidup yang suci agar Anda bisa masuk kerajaan surga. Tuhan yang ngatakan langsung pada saya. Jadi saya punya tugas menyerukan Anda untuk suci berpikir, berkata. Tuhan tahu segala pikiran kita. Tuhan tahu rencana Anda. Bahkan masa lalu pun. Karena apa? Masa saya umur 10 tahun dituntut. Saya dituntut ucapan saya. Padahal sekali lagi, masa saya umur kurang lebih 10 tahun dituntut ucapan saya yang sangat berat. Jadi hati-hati dengan pikiranmu, perkataanmu. Ada direkam segala perkataanmu. Maka jangan dusta. Ini bukan apa? Orang dusta pun anak setan. Orang dusta, suka dusta. Orang lupa, orang dusta jarang ke surga. Ada penutup Alkitab tuh, orang suka dusta tidak masuk surga. Orang suka lupa zahiran. Orang bisa dusta, bisa nipu, dan sebagainya. Maka kita harus suci. Maka sejak zaman Daud, yaitu bagaimana menghadap Tuhan. Yaitu kita baca di dalam Mazmur 24, 34. Anda perhatikan, untuk menghadap Tuhan harus suci. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Demikian firman Tuhan. Ada Anda perhatikan bagaimana kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita berani di depan Tuhan. Jadi tuntut Anda harus hidup suci, juga tidak dosa, tidak sumpah palsu. Artinya apa? Bahwa ucapan kita, mulut kita direkam di surga. Hati-hati. Maka kalau saya serukan selalu rekan-rekan pendeta jangan sampai dusta, karena dusta itu mbak maut. Sekali lagi, orang dusta mbak maut. Anda lupa, orang dusta anak iblis. Maka orang dosa seperti singa dipakai setan mengaum-ngaum untuk apa? Menelan orang yang ditelannya. Maka hati-hati kalau di luar doa saya yang dosa itu harus disingkirkan. Anda kalau masih bisa dosa jangan korban, karena Anda disebut apa? Tuhan nyebut Anda setan. Setan pasti tidak bisa ke surga. Sekali lagi rekan-rekan audit sudah biasa kasih tahu, jangan dusta. Orang dusta itu enggak boleh khotbah. Sekali lagi orang dusta enggak boleh khotbah. Orang dusta karena bicaranya tidak benar. Tuhan yang katakan itu tidak benar. Maka kita selalu saya sampaikan rekan-rekan untuk menghadap Tuhan, yaitu jangan dusta, jangan nipu, agar Anda berdiri di depan Tuhan bisa. Bagaimana Anda dusta, Tuhan tahu Anda dusta. Bagaimana Anda menghadap Tuhan, kalau Anda masih dusta ini, mari jaga mulut kita. Zaman akhir mau menerkam kita. Kalau Anda masih dusta, masih nipu, Anda nggak bisa ketemu Tuhan. Sekali lagi, yang berdiri di depan Tuhan orang yang tidak nipu, tidak saksi dusta. Saya besar rekan-rekan di TPS sebenarnya tidak dusta, karena selalu berkali-kali saya sampaikan jangan dusta. Berkali-kali sampaikan bahwa kalau dusta itu anak setan. Tadi orang suka lupa, dusta anak setan yang Tuhan yang ngomong, bukan saya. Maka yang utama mari kita hidup yang suci. Sekali lagi Tuhan perintahkan saya nyerukan pada Anda harus suci pikiranmu, perkataanmu, berbaru. Tapi orang lupa menghadap Tuhan perlu miyaso, perlu miyak urapan. Maka yang perlu miyak urapan yaitu terdapat di Mazmur 23, 5. Anda perhatikan, menghadap Tuhan perlu ada minyak urapan. Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan intinya, diurapi Tuhan. Anda kalau baca di Alkitab ada huruf besar. Tuhan urapi sendiri Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi seorang yang cari kerajaan surga, saya pelajari siapa yang ke surga. Sana apa? Jadi saya baca semua sejarah agama dunia, saya pelajari. Karena saya orang yang cari agama sendiri. Saya belajar semua agama. Iya, saya pelajari. Saya pernah ditegur Tuhan karena apa? Ini kebenaran tertentu. Tuhan lurusin. Karena saya cari kebenaran, maka Tuhan lurusin. Jadi berbahaya cari kebenaran, dilurusin Tuhan cari kebenaran. Saya orang Yaso yang belajar semua agama. Sebelum saya sekolah tinggal saya sudah baca semua buku agama. Saya pelajari agama besar di dunia. Saya tahu sejarahnya, tahu bagaimana berdirinya. Maka akhirnya saya dijumpai Tuhan Yesus. Dari Anda murni cari yang punya surga, ingin surga, yaitu nanti Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke saya. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Rahmu yang punya surga. Jadi Anda yang percaya Yesus, Anda jangan sampai murtad. Anda murtad tidak bisa ke surga. Karena yang punya surga itu Tuhan Yesus. Anda boleh tanya, Tuhan, apa engkau yang punya kerajaan surga? Jadi dikatakan apa? Oh, diurapinya oleh Tuhan sendiri, diurapinya untuk apa? Intinya sepanjang masa Anda diam di rumah Tuhan, kan luar biasa adabnya. Maka saya pelajari bagaimana ke surga. Termasuk saya baca di kitab Henok ke surga karena bergaul dengan Tuhan. Maka saya cari, Tuhan ngasih tahu cari Henok, buku di Yahudi kuno. Maka saya baca Henok itu pernah ke surga, ditolak Mikael, kamu belum urapinya. Tuhanmu, Allahmu minta kamu urapinya dulu baru ke surga. Saya pernah baca buku yang saya bantu demikian indah, cari buku-buku yang bagaimana orang ke surga. Karena saya sejak remaja ingin ke surga. Betapa indahnya Tuhan saya dapat buku yang mengatakan Henok ke surga ditolak Mikael. Allahmu tidak terima kamu karena kamu belum urapinya. Maka Henok kembali ke bumi, diurapinya. Baru kemudian suatu hari setelah diurapinya, saya baca sendiri, dia masuk surga, diterima surga. Jadi konteks ayat tadi di dalam Daud juga diurapinya oleh Tuhan. Dikatakan apa? Gak miskin, ada hidangan cukup, Anda diberi kemurahan, kebajikan, aja Anda hidup yang bijaksana, yang baik dan sebagainya. Yang utama sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Itulah intinya. Mari kita berjuang untuk sepanjang masa keluargamu agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi yang pertama harus suci, jangan menutup bulanmu, jangan dusta, jangan zina, jangan cabul dan sebagainya. Kalau Anda dusta, nipu, suri, zina, cabul, nggak bisa ke surga. Alkitab yang mengatakan Tuhan pernah berkata pada orang kaya raya, kamu ingin ikut Tuhan? Tuhan yang bertanya, apa kamu sudah tidak dusta? Apa kamu menghormati Tuhan, mengasihi sesama, menghormati orang tuamu, atau kamu sudah tidak dusta, tidak zina dan sebagainya? Tuhan katakan pada orang kaya ingin ikut Tuhan, artinya ingin ke surga. Tuhan meneruskan bagaimana orang cari kerajaan surga. Maka ayat tadi menggambarkan Daud diurapinya untuk apa yang utama? Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kan indah aja ada. Maka Anda jangan ngerti saya kalau usah pandang minyak. Anda nanti dicita Tuhan kalau Anda ngina minyak berapa sekali lagi. Kalau Anda kritik minyak berapa, Anda cita Tuhan terang. Kenapa? Ada minyak, Anda tidak ada kemuliaan, nggak ada minyak. Anda seperti zaman Adam jatuh dosa. Maka untuk kembalikan Anda mulia, Alkitab mengatakannya satu. Ada minyak urapan. Dan ayat tadi nggak berapa. Ada minyak diurapi,
Anda sepanjang masa diam juga. Yang ngomong bukan saya, so. Yang ngomong Alkitab, yang ngomong zaman Daud diurapinya, dia pun jadi raja diurapinya. So. Jadi hati-hati, so. Jangan menganggap itu minyak itu sesat, dan jangan kalau Anda katakan sesat, Anda bisa cerita Tuhan terus saat tidak. Kenapa? Karena Anda nggak ada minyak, Anda kalah setan. Setan dikalahkan orang warga surga. Sarana apa? Ada minyak. Orang warga surga diurapinya untuk jadi warga surga. Maka yang pertama mari kita hidup suci, yang kedua kita ada minyak urapan untuk sepanjang masa diam juga Tuhan. Tapi dari kesaksian tadi saya sampaikan, Dr. Koles nulis di bukunya, so. Jadi karena saya selalu rindu ingin baca buku-buku ke surga, maka saya pernah beli buku tulisan Dr. Koles yang dia di Brasilia, so. 7 hari di lapangan dijaga pengikutnya Injil, so. Dia di surga, kata Tuhan Yesus yang menyediakan rumah banyak bagi kita yang ada Yesus yang Yesus. Maka seruan saya, mari ada Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita. Roh Kudus sangat berita nebus Anda disalibkan. Tapi Tuhan janji kalau Anda cari Tuhan juga dibikin rumah di surga. Jadi yang ketiga, mari kita cari masuk. Anda di bumi perlu minyak, perlu rumah, tapi di surga Anda perlu minyak. Maka kita, Anda perlu minyak, perlu cari Tuhan, perlu apa? Minta rumah, nggak usah malu-malu. Tuhan, aku, misalkan Anda nggak punya rumah di bumi, Tuhan, hamba tidak punya rumah di bumi, tapi hamba doa ingin punya rumah di surga, gampang saja. Saya disediakan rumah besar di surga, so. Saya nggak dusta, bukan dusta. Ibu saya pernah minta ke surga, so, bersama saya, Mesil. Ibu saya di surga punya rumah besar, so. Jadi tunjukin rumah saya di surga, so. Jadi kita baca sekarang yaitu di Yohanes 14, di mana Tuhannya dengan rumah bagi Anda. Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Tuhan negaskan, dan pernah datang ke dunia, nebus dosa Anda. So. Kita ini, Alkitab mengatakan, di hukum Taurat lama, kalau orang dihukum mati disalibkan. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia disalibkan. Maka kita orang Kristen percaya salib Yesus. Kenapa? Tuhan disalibkan ganti kita. Sekali lagi pertama beritain, Tuhan Yesus ganti kita. Karena hukum Tuhan mengatakan orang dihukum mati itu disalibkan, so, ditumbak, disalibkan. Maka kita nggak usah malu pakai salib, karena tandanya Anda ingat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nebus kita. Betapa kita ngusul. Anda ingin tahu kenapa saya dipilih Tuhan? Saya setelah membaca Injil, so, saya menangis sama betapa kasih Tuhan pada kita. Kita seharusnya disalibkan berita. Tuhan gantikan Anda ditumbak, ditikam. Sekali lagi Tuhan gantikan Anda, yaitu di dalam kitab Ulangan 21 digambar apa? Orang dihukum mati disalibkan. Maka Yesus datang ke dunia, so, yaitu mengganti kita, so. Mengganti kita untuk disalibkan, so. Ada kita, Tuhan tidak punya atas kita lagi. Karena kita, Anda percaya Yesus, Anda pilih Tuhan. Anda boleh tanya, maka Anda jangan mau tak Anda dua perlu Tuhan apa betul? Oh, surga gampang aja. Tuhan kami yang surga. Apa betul yang ngomong surga? Apa Tuhan surga? Anda jangan mau tak. Anda tanya Tuhan kalau saya mau tak. Anda tanya saya pun
dulu nggak percaya Yesus, keluarga saya nggak seorang percaya Yesus, keluarga ibu nggak ada percaya Yesus. Kita betul-betul dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Yang aneh kenapa? Kami rindu ingin ke surga, rindu ingin punya rumah di surga. Jadi kerinduan Anda, iman Anda, sudah punya iman ke surga, sudah punya iman. Maka saat untuk punya iman itu betul di macam-macam pengalaman untuk masuk kerajaan surga. Lagi Tuhan katakan yaitu nyediakan rumah bagi Anda. Kalau semua siap rumah surga, maka Tuhan akan datang kembali. Ini namanya hari kiamat. Tuhan datang nyediakan rumah bagi Anda. Jalannya apa? Tuhan katakan tahu. Tuhan katakan apa? Jalan ke surga itu yaitu Yesus, jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan ke surga. Termasuk dalamnya Anda ada minyak dan anggur. Maka Anda terima tubuh dari Yesus. Tuhan berkata apa? Yang terima tubuh darahnya kekal surga. Termasuk Tuhan setelah bangkit, kita akan bangkit ke surga, menuju kerajaan surga. Maka Anda perhatikan itu Anda betul-betul kenapa Tuhan datang ke dunia, menggantikan kita. Kita harus bersyukur. Jangan sampai Anda murtad, jangan sampai Anda nanti nyesel kalau Anda murtad. Karena yang ngalahkan setan hanya nama Yesus. Setan kalah. Kalau Anda ada Yesus, Anda masuk alam rasul. Yang nunggu siapa? Sangat dusta ke neraka. Yang nunggu apa? Nunggu setan-setan. Anda kan nggak mau dibawa setan ke lautan api, ke neraka. Tuhan gambar kenapa? Lautan api itu orang dagang minta 1 tetes air. Orang di surga Lazarus supaya memberi 1 tetes air. Orang di bumi kaya raya, tapi tidak tahu gimana Tuhan gambarkan dia di lautan api. Nggak ada air, Anda gambarkan nggak ada minuman, nggak ada makanan. Lautan api. Tuhan gambarkan, ya itu gambarkan betapa kerasnya di alam roh. Maka sekali lagi, mari kita pegang Yesus yang menyediakan Anda rumah di surga. Anda boleh doa tanya, Tuhan, hamba ingin masuk surga. Betul, jalan ke surga. Lagi, Sang Dokter Quran mengatakan dalam bukunya, saya dulu punya, tidak tahu apa masih beda, yaitu dia lihat Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita. Tapi otomatis Anda, mulut Anda, iman Anda percaya Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa Anda. Maka sama ini jangan kesesakan, jangan beritaan, jangan mau satu langkah. Maka saya nangis ada seorang berita mengalami maut, satu orang nangis. Kenapa terjadi? Karena dosa. Saya pernah dilihat Tuhan, ada orang pendeta, Tuhan ngomong, lihat pasti orang itu melayani tapi dosa, masih zina, cabul. Aku cabut nyawanya. Tuhan keras kalau Anda tidak suci hidupnya. Maka kalau dicabut aja sudah terlambat tobat, telah meminta ampun. Maka akhirnya yang nyambut setan, orang koma, nggak bisa ingat apa-apa, sudah lupa. Maka waktu jaga, maka Anda harus doa. Kadang-kadang aku tolak koma. Kenapa? Kalau orang koma itu nggak ingat apa-apa, sudah nggak bisa minta pun, nggak bisa bertobat. Maka mari kita renungkan bahwa Anda berjuanglah bersama saya untuk punya rumah di surga. Maka Anda indah, saya punya tugas pada Anda yang punya rumah di surga. Jangan menganggap saya salah. Saya diberi Tuhan, kenapa? Sejak kecil saya ingin nolong orang lain. Saya tidak mikir pribadi saya. Saya ingin nolong orang lain, berjuang orang lain, bahkan mau ke neraka untuk Anda. Maka adanya saya diberi kuasa, diberi tugas membawa Anda ke Maha Suci, ke ruang suci, untuk apa? Terima rumah di surga. Anda tebas soalnya awet muda. Maka Alkitab juga mengatakan yang ada minyak jadi mempelai Kristus. Maka mari Anda dan saya betul berjuang agar Anda diam di rumah Tuhan. Sepanjang kalau Daud mengatakan apa? Diurapi Tuhan dengan minyak, diam di rumah Sang Henok pun ke surga.
ada minyak urapan, maka Tuhan Yesus berkata, beli daripadaku minyak untuk melihat kemuliaan Allah. Di surga ada pesta. Kalau pesta kan Anda bisa berada ketemu orang. Hanya Anda perlu minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Tuhan yang katakan, beli daripadaku minyak urapan. Untuk apa? Memandang kemuliaan, saling memandang kita di surga. Maka juga termasuk dalamnya yaitu kita bisa mujizat. Orang suka lupa bahwa kita ini, Tuhan katakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, ya percaya aku. Lebih dari itu jauh kan belum ada rekaman seperti ini, belum ada HP 28 tahun. Maka Tuhan katakan lebih dari itu, ya saya pernah 2 orang untuk di Amerika telepon, mau divonis mati. Saya bilang kamu ada sakit menyanggur, kamu bebas betul katakan. Sudah saksi di Jakarta, atau di Australia, atau di Paris. Saya bertanya, kalau Tuhan katakan lebih dari itu, jangan dulu belum ada HP, belum ada telepon, belum ada online seperti ini, maka saya doa berkali-kali. Orang juga acara seperti ini, ada orang Malaysia, satu keluarga datang, dia sembuh, cuma pegang TV acara saya, dia harusnya operasi ginjal. Dia langsung keluarga minta diperiksa karena ginjalnya bocor, pegang TV asal saya, dia sembuh. Satu keluarga datang ke Jakarta minta diperiksa apa? Karena lihat, jadi orang lihat mujizat saya bisa percaya. Karena apa? Karena dokter mengatakan dioperasi ginjalnya kan menderita, tapi cuma pegang TV acara saya. Satu keluarga ke Jakarta buat minta dibaptis karena mengalami istri. Dan Yesus itu mengajar apa? Percaya Tuhan itu dapat berbuat seperti Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat. Maka Anda percaya mujizat, termasuk iman Anda. Percaya mujizat bisa masuk surga. Maka kita baca Tuhan mengajar apa? Yang percaya mujizat, Anda pun diundang surga. Kita baca di sini. Di Matius 8:13 sekali lagi ada mujizat masuk surga. Hanya Anda punya iman, jadi mujizat menyangkut keselamatan, mujizat menyangkut kerajaan surga, mujizat menyangkut Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan kenapa ada orang bilang kerajaan surga tidak ada hubungan mujizat. Sengaja saya ini bahwa hal kerajaan surga nyangkut kuasa, nyangkut mujizat. Kenapa TPS maju, di mana maju, di mana orang pun sesak. Kenapa mujizat? Orang dipunis mati 2 minggu, saya doakan sekali sembuh. Saya kasih menyangkut sembuh. Kalau katakanlah, ya demikian banyak orang, katakanlah bahkan orang kadang-kadang nggak percaya.
Ada orang utang ratusan juta, saya kasih satuan minyak kecil, kamu lunas, kamu gak utang-utang. Sampai orangnya bersaksi ingin bunuh diri karena utang, ratusan juta. Saya kasih minyak satu pot yang kecil, yang di gereja, kamu pakai minyak ini, tabuk pinjam dengan 11 banker, kamu menang, kamu diperancang, dan betul akhirnya proyeknya dikasih minyak, proyeknya berhasil, bisa bayar utangnya. Anda gambarkan sekali, minyak satu pot yang dipakai di gereja, itu orang sudah mau bunuh diri, orang sudah putus asa, sudah disita, rumahnya disita, cuma satu pot minyak, satu pot minyak kecil itu, kamu bebas dari hutang. Sampai dia menangis bangga, sudah nggak mungkin. Saya bilang, kamu pakai minyak ini, tabok minyak, kamu minta apa, kamu menang. Dan betul, di ucapan saya, dia bisa tabok, maka akhirnya dia bebas utang, dan utang karena bebas, karena proyeknya kasih minyak, proyeknya kasih minyak, proyeknya pakai minyak, yang gagal. Enggak, produknya dulu cuma $10. Setelah kasih minyak menjadi $200 lebih satu biji. Jadi betapa dari $10 sampai $200. Jadi minyak ini udah berkat, bebas orang dari bangkrut, bebas dari utang, satu pot minyak. Jadi betapa Anda jangan kritik minyak, Anda nanti bangkrut kalau kritik minyak. Anda hidup tidak berhasil kalau menghina minyak, karena minyak itu ada kuasa. Bahkan $M bisa dimenangkan dengan minyak. Jadi betapa kuasa, maka kalau menang kritik minyak, Anda akan dari suatu hari akan gagal. Karena minyak itu disebutkan tadi di dalam Mazmur 23, yaitu membawa berkat yang kecukupan, tinggal makan hidangan yang tidak berkebutuhan. Jadi Tuhan gambarkan orang Romawi, seorang perwira yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan ingin datang ke rumahnya. Perwira mengatakan, Tuhan tidak layak ke rumahku. Dia punya iman gede. Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku Anda gambarkan. Dia percaya satu kata ucapan Tuhan, dia percaya sebagai Allah, sebagai saudara yang imannya gede semua. Percaya, Tuhan satu kata, enggak ketemu orangnya, satu kata dia bilang pasti sembuh, dan betul sembuh karena iman dia gede. Gede sekali kalau percaya satu kata ucapan Tuhan, karena itu hanya Allah yang satu kata ucapannya penuh kuasa. Wah, Tuhan ngasih berkat apa? Nanti zaman akhir kamu makan minum bersama Abraham, Yakub di surga. Jadi Tuhan ngasih istilah apa? Yaitu kalau Anda ke surga, nanti pesta di surga bersama Abraham, Yakub, juga kontak orang kaya yang orang miskin masuk ke surga, juga mengatakan orang miskin di surga, yaitu dibangun Abraham, artinya pesta di surga. Maka Anda perhatikan bahwa ada mujizat iman Anda. Saya punya iman, ada kuasa, karena Tuhan yang ngomong saya, aku beri kuasa. Sebelum saya baca kitab di langit ditulis, pasti aku beri kamu kuasa kepada Allah yang tidak kamu kenal. Dari saya ini dulu belum baca kitab ditulis jangan juga, aku beri kamu kuasa pada Allahmu yang tidak kamu kenal. Saya belum baca kitab di langit itu, pasti kamu sebagai gembala yang kuasa besar. Maksudnya bukan orang yang ada benda, maksudnya saya ngajarkan kalau di kubur pakai minyak, Tuhan yang ngomong, kalau Anda tertawa pakai minyak di kubur, Anda tertawakan Tuhan, Anda nggak bisa ke surga kalau Anda menghina Tuhan, menghina ucapan Tuhan Yesus. Maka sekali lagi bahwa Anda yang ada kuasa, yang kuat kuasa, bahkan nggak tanggung-tanggung, yang makan bersama Abraham, Yakub surga, artinya apa?
hanya di ruang masuci, maka Anda berbagi hujat juga. Kemarin saya telepon seorang yang Jumat yang saya belum pernah telepon. Dia dulu nyembah patung-patung. Tapi akhirnya ke gereja, saya lihat sinar di depan mimbar. Dia lihat sinar berkali-kali. Karena saya punya iman, kalau Anda hidup baik, hidup suci, Tuhan jumpai so. Seperti ibu saya dijumpai Tuhan so. Padahal puji saja belum bisa tuh. Gak ngerti Yesus, tapi Yesus bisa datang minta apa diberikan. Jadi kalau Anda hidup baik, hidup suci, gak dusta, gak nipu, gak curi, gak dusta, Anda juga berbuat yang baik, maka Anda bisa dijumpai Tuhan. Maka Anda bisa jadi warga surga. Maka Tuhan nyatakan kepada orang tertentu, pada Bapak yang saya telepon kemarin, yaitu dia nggak kenal Yesus. Tapi gereja lihat sinar, ikuti sinar, ikuti dia. Artinya apa? Orang yang hatinya baik, kasih sama, maka bisa ditobatkan Tuhan. Jadi banyak seperti namanya dari saksi dari sana, keluarganya juga nyembah patung so. Nah, dia sejak lahir sakit so. Maka datang ke TPS so, dia saya obatkan karena dia sudah bertahun-tahun ke dokter gak sembuh, rumah sakit sembuh. Saya doakan nak Adi sembuh. Dia kaget, sejak lahir dia sakit-sakitan tuh. Tapi ketemu saya sekali, nak kamu sembuh. Akhirnya dia tobat. Sebelumnya so, papa mamanya marah, sampai gak kasih makan so. Akhirnya akhirnya papa mamanya bisa bertobat. Akhirnya keluarganya jadi menangkan banyak jiwa so. Jadi Anda hidupmu baik, hidup suci, Tuhan akan jumpai Anda. Tuhan Yesus akan berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang punya kerajaan surga. Maka kita jaga hidup kita, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita baca sini yaitu di bagaimana Anda nyembah Tuhan di Roma 12, 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi saya sampaikan kenapa Yesus salibkan di atas kayu salib, karena nebus dosa Anda. Jadi Allah pun kalau sudah berfirman juga akan cabut, tapi Tuhan penuhi. Karena Tuhan Allah sudah berfirman, orang dikutuk dosa maut, mati, disalibkan, maka terpaksa Tuhan Yesus datang ke surga so, yaitu disalibkan untuk kita. Maka tubuhnya ditumbak tikam, disalibkan. Maka itulah orang Kristen pakai salib, karena memenuhi hukum Tuhan. Yang orang dihukum mati dosa disalibkan lagi. Anda perlu tahu kenapa orang Kristen pakai salib, yaitu itu tanda keselamatan. Tanda kita ditebus. Yesus turun dari surga turun ke dunia untuk memenuhi hukum Tuhan, memenuhi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pun ditepati, maka Anda pun menepati firman Tuhan. Yesus salibkan nebus dosamu. Artinya apa? Artinya Anda, yaitu tubuhmu bukan milik Anda lagi, sudah diganti di atas kayu salib. Maka jangan malu pakai salib, jangan malu, karena salib saya hilang, saya lama nggak pakai. Saya pikir mau beli yang baru. Sekali, maka Anda perlu tubuhmu disucikan. Ibadahmu yang sejati, nyerahkan tubuhmu. Karena Anda sudah tebus, Yesus salibkan untuk Anda. Sekali lagi, Anda kenapa perlu salib?
karena Yesus disalibkan untuk Anda dan saya, yaitu dia akan dimahkota duri. Saya dulu pernah minta pensiun pada Tuhan. Tuhan nama sudah 30 tahun lebih minta pensiun. Seorang anak saya minta pensiun pada Tuhan. Tuhan datang mahkota duri. Masa Parsi lihat, ini khususnya untuk kamu tuh. Apa saudara pelajari yang betul? Ini betul. Saya nggak boleh pensiun. Jadi saya ini pendeta di persatuan. Jadi pendeta di persatuan, jadi saya ini pendeta yang benar tuh. Ya apa? Jadi pendeta pun ditulis di langit sebelum baca kitab. Jadi pendeta pun di persatuan. Kalau nggak jadi pendeta, saya di neraka. Saya kalau nggak jadi pendeta, dibawa ke neraka malaikat. Kalau nggak ikut Yesus, saya di neraka. Maka saya pendeta yang di persatuan, maka termasuk dituntut berani sampai mati. Maka Anda juga menyerahkan tubuhmu, bukan milikmu lagi. Sudah ditebus di atas usia, maka Anda hargai karya Tuhan, pengorbanan Tuhan yang ditubuh. Hargai tubuhmu, jangan zina, jangan cabul. Kalau Anda zina cabul, Anda ibadah yang sejati itu menyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Jadi kesimpulan ibadah yang sejati adalah nebus, yaitu Yesus nebus kita, maka kita serahkan tubuh kita, bukan milik kita lagi, milik Tuhan Yesus. Maka hargai salib Yesus, hargai pengorbanan Tuhan yang mati untuk Anda, agar Anda tidak mengalami maut, agar Anda tidak neraka Tuhan, agar Anda neraka. Maka mari hargai Tuhan Yesus telah mati untuk kita, disalib untuk kita, dibakar untuk kita, agar Anda dan saya ibas sejati menyerahkan tubuh kita, bukan milik kita lagi, tapi dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Itulah ibadah yang sejati. Maka ibadah yang menyerahkan tubuh kita, maka mari jaga hidup kita. Kalau Anda tepati firman Tuhan ini, maka Anda rasakan di surga akan bangkit lagi utuh, awet muda lagi. Tiba-tiba mempelai awet muda di surga. Anda awet muda bersama saya, tapi kalau Anda rela taman dirinya, oke, nggak apa-apa. Tapi waktu Anda mati, umur 60-70 tetap umur seperti itu tuh. Tapi Anda kan ingin awet muda di surga. Ya caranya apa? Ada minyak urapan, ada anggur, ada minyak anggur, nggak dirusakan termasuk tubuhmu, tidak dengan setan. Sebagai penutup kita tutup firman ini di Lukas 12:20-21. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda boleh saja kaya tapi jeripaya sendiri. Tapi jangan sampai curi, nipu. Banyak saya kenal orang-orang kaya, teman yang kaya, bahkan cuma tipes gak jujur dagangnya atau nipu gereja. Ada yang kaya curi uang gereja, ada. Saya nangis itu ada. Maka jangan pernah gini karena nipu atau curi. Apa gunanya tidak punya dunia isi hilang nyawa kan? Maka mari kita juga hidup jujur. Jangan nipu, jangan curi. Apa guna kamu punya dunia isinya hilang nyawa? Maka minggu lalu saya sampaikan apa gunanya punya dunia isinya hilang nyawa? Maka kita ini, saya selalu bilang pada rekan pekerja, yaitu apa? Kita ini pegawai Tuhan. Jangan minta-minta. Kalau minta uang orang lain, Anda salah. Kita pegawai Tuhan, minta pada Tuhan langsung. Maka Anda diberi asal normal saja. Sekali lagi, Anda rekan minta tipes nggak boleh minta-minta. Kalau minta per bulan nggak boleh. Di tipes nggak boleh minta per bulan, sudah ada. Kita nggak ada istilah per bulan. Itu salah. Anda salah langkah kalau yang lain tipes minta per bulan. Di tipes nggak ada istilah per bulan. Maka sekali lagi, Anda orang anak Tuhan atau rekan minta pegawai Tuhan,
Anda pasti cukupi sebagai Tuhan. Saya sampaikan, Tuhan akan cukupi keluhan kita. Maka jangan beryakini akan ada beberapa orang yang dicuri uang kejahatan. Betapa mengerikan. Maka mari kita betul hidup yang suci kudus segala buat kita. Saya rindu Anda semua jadi warga surga. Agar Anda semua diam di rumah Tuhan semangsa. Amin. Kami kembali ke MC. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur di pagi hari ini kita telah mendengar yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Haleluya. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera. Shalom Tiberias. Puji Tuhan. Lebih semangat boleh. Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Kita bersyukur masuk bulan yang baru saudara, yaitu Anda dan saya diingatkan, kita diajar hal yang luar biasa. Yaitu dari Gembala Sidang kita di mana, yaitu tadi Pak Pariaji dan Ibu menyampaikan bahwa apa? Maut jaraknya hanya selangkah, saudara. Ya, minggu pertama di bulan yang baru ini kita disadarkan. Ya, kita, Anda dan saya sebagai manusia punya batas. Oleh karenanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu Pak Pariaji dan Ibu mengingatkan kita bahwa Anda dan saya perlu Tuhan. Haleluya. Bilang sama saya, kita perlu Tuhan. Amin. Saya teringat saudara, yaitu di mana khotbah gembala kita Pendeta Pariaji beberapa waktu yang lalu, Pak Pariaji bercerita saudara mengenai di mana beliau mendengar sebuah kabar ada orang hari-hari ini saudara yang pagi kena virus, kena penyakit, malamnya bisa mati loh saudara. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, memang benar menjelang akhir zaman keadaan saudara akan makin sukar. Akan ada pedang, sampar, dan kelaparan saudara. Tapi yang indah hari ini Anda dan saya minggu pertama bulan yang baru, Bapak Ibu Gembala, yaitu menguatkan kita, memberkati kita, mengingatkan Anda dan saya. Tadi Pak Pariaji 2 kali berkata apa? Kita harus pegang Yesus, artinya berpegang pada Tuhan. Bilang sama saya, pegang Yesus. Amin. Yes. Ya saudara, ini yang menjadi kunci. Karena tadi disampaikan dengan jelas, Tuhan Yesus telah mati menebus Anda dan saya. Agar kita tidak dikalahkan penyakit, katakan amin, haleluya. Agar Anda dan saya, kita tidak dikalahkan kutuk penderitaan, katakan amin. Yang terindah tadi disampaikan gembala kita apa? Agar Anda dan saya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tiberias artinya mempelai. Anda dan saya disediakan tempat yang indah, rumah yang indah saudara. Ya, bahkan Pak Pariaji diberi perintah, diberi janji, yaitu Tiberias, Anda dan saya. Berkat Anda dan saya masuk dalam ruang Maha Kudus, kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Yes saudara, ya. Maka jelas saya mau sampaikan sama saudara. Betul, hari-hari ini ada masa yang sukar, masa yang sulit. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Lebih-lebih Anda yang ada di Tiberias, gereja Tiberias, dipersiapkan. Pelayanan gembala kita Pendeta Pariaji, gembala martir, dipersiapkan di akhir zaman. Ya sebelum jauh, sebelum ada pandemi. Tahun 85 Pak Pariaji diberi perintah untuk mengembalikan apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Agar Anda dan saya yang ada di dalamnya, yang berdiri di atasnya, kata Ibu Gembala kemarin, waktu khotbah hari Rabu saudara, tidak dirusakkan. Firman Tuhan berjanji, Anda dan saya tidak dikalahkan, katakan amin. Yes saudara, ya saudara, oleh karenanya mari Anda dan saya pegang Yesus, berpegang di dalam Yesus. Yuk firman Tuhan kita baca saudara, kita lihat, saya nggak akan lama saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10, yuk perhatikan baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi lihat, aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hidup. Amin. Dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karenanya pagi ini saya mau sampaikan, saudara ya, di mana Anda dan saya mari hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan sama saudara, ketika Anda dan saya hidup di dalam Yesus, saya ingat Pak Pariaji bilang paling enak hidup dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena ya lihat, dikatakan penyakit tidak berkuasa atas Anda dan saya. Katakan amin. Kita tidak hidup penderita. Anda dan saya disediakan rumah yang kekal dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya tadi Pak Pariaji selalu menyerukan, mengajar Anda dan saya masuk bulan yang baru ini. Mari jaga hidup kita. Pikiran, perkataan, perbuatan kita. Hiduplah dalam kesucian, kekudusan. Ya, gembala kita mengajar kita saudara untuk hidup benar di akhir zaman ini saudara. Tiberias punya visi misi gak pernah berubah. 30 tahun saudara mempersiapkan jemaat yang kudus.
Yes, agar Anda dan saya yaitu berhak memperoleh janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya mari saudara, yuk akhir zaman ini memang benar ada tantangannya, memang benar ada godaannya, memang benar ada tawarannya. Tapi Anda dan saya yang mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Lihat, mujizat, kuasa, berkat, penyertaan Allah pasti akan menyertai saudara. Katakan amin. Yes saudara, 1 Petrus 1, yuk kita lihat seruan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Yuk next berikutnya ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab apa? Aku kudus. Kekudusan adalah sifat ilahi. Kekudusan adalah sifatnya Allah. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, kalau ada orang bilang aku pengikut Yesus, hidupnya harus hidup juga dalam kebenaran. Harus hidup dalam kekudusan, saudara. Yes, Mazmur pertama dikatakan apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Alkitab katakan hidupnya diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak layu, tidak kering. Hidupnya diberkati akan terus, yaitu mengalami berbuah. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, di mana gembala kita sudah mengajar hal yang indah hari ini. Dan tidak pernah berhenti. Kalau dari mimbar gereja Tiberias, terus disampaikan mari hidup benar, hidup kudus. Artinya Tuhan sayang kepada Anda dan saya. Amin. Jangan sampai terlambat bertobat, saudara. Karena di tepi neraka, ketika Pak Paryaji saudara, yaitu diperlihatkan neraka, Tuhan Yesus bilang apa? Pak Paryaji, di dalam neraka ini, yaitu orang-orang yang terlambat bertobat. Bilang kanan kirinya, jangan terlambat. Bilang gak apa-apa. Bilang kanan kirinya, jangan terlambat. Bilang, ya, iya saudara, jangan sampai terlambat. Makanya Pak Paryaji diberi perintah, ya, untuk apa? Menyerukan agar manusia suci berpikir, suci perkataan, suci perbuatan, saudara. Dan kalau Anda dan saya hidup di dalam suci berpikir, perkataan, perbuatan, hal-hal yang luar biasa, bahkan pengurapan Tuhan berikan bagi kita. Bahkan disampaikan yang kedua tadi, Anda dan saya memegang Yesus, artinya Anda dan saya hidup dalam pengurapan Allah. Ada minyak, haleluya. Ada pengurapan Allah. Pengkhotbah 9 ayat 8, yuk kita baca sama-sama. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8, biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Sekali lagi, biarlah selalu putih pakaianmu, lihat. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, saudara. Ini sebuah perintah untuk Anda dan saya. Seruan untuk setiap kita di akhir zaman ini. Mari. Ya, gembala sidang kita tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk melayani, untuk terus memberitakan bahwa Anda dan saya harus diurapi dengan minyak. Karena apa? Ada kuasa yang besar, saudara. Ada kuasa yang dahsyat. Tahun 85 tertulis jari-jari Allah di langit bagaikan api. Pak Paryaji diberi perintah mengembalikan kuasa minyak urapan, saudara. Yaitu untuk apa? Memuliakan Allah, memuliakan manusia, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Oleh karena ini saya mau sampaikan sama saudara hari ini, akhir zaman betul, mungkin masa sukar, masa sulit saudara. Ada tantangan, ada persoalan. Tapi Anda dan saya yang diurapi, bilang sama saya, aku diurapi. Yes, Anda dan saya yang diurapi. Anda dan saya tidak akan dikalahkan. Siapapun sakit hari ini, maka percaya Tuhan menyembuhkan Anda. Haleluya. Siapapun hari ini berdoa berseru, percaya doamu pasti dikabulkan. Amin. Yes, saudara. Oleh karenanya, mari ya terus diurapi, saudara, dengan minyak. Jangan tidak ada minyak. Apalagi zaman-zaman hari-hari ini. Bahkan Anda yang mungkin ya harus keluar rumah, saudara, ada pekerjaan, ya mungkin Anda juga yang ya kontak dengan banyak orang, saudara. Saya mau sampaikan sama saudara, mungkin memang benar kita nggak bisa lihat virus, kita nggak bisa lihat penyakit, ya secara mata kita. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda dan saya diurapi, Anda dipagari, amin. Tidak dikalahkan, katakan amin. Yes, tidak akan terkena. Anda dan saya penuh kemuliaan Allah, ya saudara. Bahkan siapapun sakit hari ini, kasih minyak, Anda disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ada seorang bapak, saudara, Pak Andreas, saudara namanya. Ibunya Ibu Riana, saudara. Yaitu mereka, saudara, mempunyai seorang anak, saudara. Dan ketika anak ini baru lahir, saudara, anak ini lahir, kaget bukan main. Kenapa? Karena dokter memvonis anak ini, saudara, mengalami kelainan paru-paru, saudara, ya. PPHN primer, ya kelainan paru-paru, di mana saudara paru-parunya ini saudara ya tidak berfungsi dengan semestinya, saudara. Ya akhirnya harus dibantu, saudara, dengan ventilator. Dan dokter bilang, saudara, bahwa penyakit ini langka. Dokter bilang penyakit ini bisa mengancam jiwanya, saudara, mengancam jiwa bayi ini, saudara. Ya bahkan saudara akhirnya anak ini masuk di ya sebuah tempat kasih ventilator, saudara. Maka bapaknya, saudara, datang ke Tiberias Balasarbini, minta minyak urapan untuk mengurapi anaknya. Pak Paryaji kasih minyak urapan. Ya, Pak Paryaji bilang anakmu sembuh, sehat,
tidak sakit, segera lepas ventilator. Nah, ini saudara. Oleh karena saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut khawatir. Anda dan saya diurapi Tuhan yang ada minyaknya. Amin. Ya saudara, bahkan dikatakan apa? Anakmu sehat, sembuh, sempurna, paru-paru yang baru. Karena paru-parunya ada kelainan. Ya saudara, bukan sekedar penyakit, tapi ada kelainan gitu saudara. Ya, maka perhatikan, ketika dikasih, orang tuanya bawa saudara. Dikasih saudara, hitungan 1-2 hari saudara, ventilatornya dilepas. Karena dokter lihat paru-parunya membaik saudara. Bahkan beberapa hari kemudian saudara, ya bisa kembali saudara, sembuh sempurna sehat, paru-parunya dibaharui oleh kuasa Allah, tidak sakit, sembuh, pertumbuhan, pernapasan sempurna. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Oleh karena itu saya mau sampaikan sama saudara hari-hari ini, ya penyakit langka sekalipun, bahkan dokter bisa bilang nggak bisa disembuhkan. Tapi lihat, ada kemuliaan Allah yang nyata saudara. Pak Pariji menyampaikan apa? Bahkan disampaikan juga, ya di mana banyak perumpamaan, di mana juga tentang yaitu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Di mana yang ada minyaknya saudara berbicara mengenai apa? Hal kerajaan surga akan memperoleh keselamatan, menjadi mempelai. Ini artinya sangat penting Anda dan saya untuk memahami di akhir zaman. Yuk, Tiberias mengajak Anda dan saya, Pak Pariji menyerukan selalu untuk Anda dan saya diurapi dengan minyak. Oleh karenanya saya mau sampaikan sama saudara, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang dahsyat saudara di akhir zaman. Bahkan tadi Pak Pariji bilang apa? Ikut Yesus, pegang Yesus. Artinya Anda dan saya jangan murtad, setia. Yes, jangan takut. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami tantangan badai, persoalan. Tapi lihat, Tuhan sumber pemulihan dan akan terus memberkati saudara. Amin. Ya saudara, Pak Pariji mengatakan apa? Mari jangan tinggalkan Yesus. Hari-hari ini mohon maaf saudara, banyak untuk hal-hal sepele. Ada orang-orang yang kena harta, karena jabatan, karena pasangan hidup, tinggalkan Yesus. Tapi saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan dari mimbar ini, Anda dan saya jangan pernah belok ke kanan, ke kiri. Lurus terus dalam jalannya Tuhan, setia terus. Karena saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda dan saya setia di dalam Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Bahkan Tuhan memberkati, bahkan yang terindah apa? Agar Anda dan saya pesta dalam kerajaan sorga saudara. Dan lebih indah juga disampaikan di mana Pak Parji menyatakan bahwa akhir zaman ini, zaman-zaman ini berat saudara. Tapi lihat, Anda dan saya yang diurapi, yang penuh kemuliaan, ada minyak dan anggur, kita tidak akan pernah dirusakkan. Oleh karenanya mari pegang Yesus, pandang Yesus. Mazmur 16 ayat 8 coba kita lihat. Yuk, Mazmur 16 ayatnya ke-8. Haleluya. Mazmur 16 ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak apa? Goyah. Lihat saudara, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang memandang Tuhan, tantangan, masalah, pergumulan boleh berat, tapi Anda dan saya tidak goyah. Katakan amin. Yes. Ya, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Orang-orang yang menghadap Tuhan jangankan dirusakkan, goyah saja tidak. Anda tetap diberkati. Masa pandemi boleh pandemi, masuk bulan yang baru saya doa berkat yang baru. Kuasa Allah, kesehatan, kemuliaan Allah menyertai saudara yang percaya. Katakan amin. Yes saudara. Ya, oleh karenanya perlu dalam kehidupan kita, yaitu senantiasa kita menghadap Tuhan, memandang Tuhan. Pak Pariji bilang tadi indah, pegang Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, Anda dan saya pasti akan diberkati Tuhan. Yang terakhir Mika 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama saudara. Mika 6 ayat 6 sampai 7 dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi. Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dan anak lembu berumur setahun. Berikutnya ayat 7, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak. Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Perhatikan, untuk menghadap Tuhan, Anda dan saya perlu minyak dan anggur saudara. Artinya saya mau sampaikan, pegang Yesus, Anda dan saya. Mari setia untuk selalu datang kepada Tuhan. Hari ini Anda beribadah, puji Tuhan. Saya percaya ibadahmu diberkati Tuhan. Amin. Yes, Tiberias, kita diberkati Tuhan. Maka perhatikan, ya, Anda dan saya, mari di akhir zaman ini jangan takut khawatir. Kita menghadap Tuhan, kita datang senantiasa pada Tuhan. Hidup Anda akan mengalami banyak kuasa Allah, mujizat Allah. Tadi Pak Parji bilang apa? Bahwa apa? Mujizat selalu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, warga surga cirinya apa? Ada mujizat. Jelas, Yesus pun turun ke dalam dunia, ya memberitakan tentang surga. Tapi dalam pelayanannya pun apa? Menyatakan banyak sekali tanda dan mujizat. Saya mau sampaikan sama saudara, cirinya itu saudara. Ya, gereja yang dipakai Tuhan di akhir zaman, yang membawa Anda dan saya masuk dalam ruang mahkudus kerajaan Allah, dalam pelayanannya pasti ada mujizat. Yes, ya, maka di Tiberias telah dibuktikan banyak tanda mujizat terjadi. Sampai hari ini masih terjadi, saya mau sampaikan sama saudara. Ya, bahkan dalam ibadah KKR doa hari Rabu saudara, ya doa kesembuhan ilahi dan pelepasan resesi ekonomi, banyak sekali kesaksian. Di mana orang-orang disembuhkan, dipulihkan, ekonominya diberkati. Ada seorang bapak di Cikarang saudara, ya berdoa, ya ikut setiap hari Rabu ikut berdoa.
ya usahanya saudara. Bahkan dia yang cukup memang ya karena dia nggak tahu ya tahun 2020 ada masa pandemi saudara, dia nggak tahu awal tahun saudara ya dia mulai buka usahanya saudara pelan-pelan, tapi ternyata ya masuk masa pandemi saudara. Wah, dia mulai deg-degan saudara, ya dia mulai sedikit agak khawatir dan takut. Tapi ini setiap hari Minggu dia ikut ibadah, ya gembala sidang selalu dia bilang sama saya, ya pakai minyak urapan, urapi tempat usahamu. Perjamuan kudus, ajak keluargamu perjamuan. Wah, ini orang saudara luar biasa juga. Karena apa? Dia pegang itu aja udah. Dia nggak mau dengar kata kanan kiri saudara. Dia punya sebuah tempat, sebuah toko yang cukup besar saudara. Ya, maka dia urapin dengan minyak saudara. Pokoknya tiap hari dia urapin dengan minyak. Ya, ada berita apa, ada apa. Oh, udah pokoknya dia bilang, saya pegang teguh. Pak Parji bilang ada minyak, ada anggur, diberkati. Udah, dia urapi terus dengan minyak saudara. Dan dia berkisah, dia bercerita saudara. Mungkin benar tantangan berat. Hari-hari ini berat saudara, tapi dia dapat tuh pekerjaan, ada aja saudara, ya bahkan ada proyek-proyek yang cukup besar dikasih sama dia. Akhirnya apa saudara? Bahkan dalam masa pandemi saudara, bukan tutup usahanya, maaf saudara, tapi bertambah cabang, diberkati Tuhan. Bahkan dia sampaikan heran, bingung kok bisa, tapi apa yang dia lakukan tepat, yaitu mendengar apa yang Pak Parji sampaikan. Ada minyak anggur, Anda dan saya naik bukan turun, diberkati, tidak kekurangan, tidak dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Yes. Ya saudara, ada seorang ibu juga, ibu yaitu namanya Ibu Veronica saudara, mengalami yaitu endometriosis, di mana rahimnya jadi hitam saudara ya, rahimnya hitam saudara, dan ada benjolan sebesar telur saudara. Dan ibu ini saudara ya divonis dokter nggak bisa punya keturunan, ya harus dioperasi. Rahimnya juga harus ya mengalami ya terapi dan pengobatan, ya itu juga yang benjolan itu harus dikeluarin, dioperasi saudara. Dia datang ke Tiberias saudara, dia ketemu Pak Parji, dia bilang, Pak ini ya harus dioperasi dan lain sebagainya. Pak Parji kasih minyak saudara, ya urapin. Terus Pak Parji kasih anggur, nih ya perjamuan kudus. Kamu sembuh, Pak Parji bilang, tidak dioperasi, sembuh, tidak dioperasi. Dokter udah mempersiapkan untuk jadwal operasi sudah, tapi dia beriman, dia percaya. Dan puji Tuhan saudara, ketika dicek terakhir sebelum operasi sudah, dinyatakan apa? Rahimnya sudah sembuh, bahkan yaitu benjolannya sudah hilang saudara. Akhirnya sembuh, dan dokter tadinya bilang gak bisa punya keturunan. Ya saudara, ketika dia disembuhkan Tuhan, mujizat Allah terjadi. Dia punya keturunan, dia bersama suaminya punya anak-anak. Diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bahkan yang terbaru, ya Pak Adian Silain saudara, di mana pernah ya beberapa waktu yang lalu, yaitu Bapak ini jatuh, ya karena yaitu tekanan darah saudara ya. Akhirnya jatuh, dan juga ya divonis mengalami stroke gitu saudara. Dan nggak bisa berjalan, saudara divonis ya lumpuh gitu saudara, nggak bisa jalan. Tapi saudara hari Rabu dia ikut ibadah live streaming. Ibu Gembala mendoakan ya walaupun via online, tadi Pak Parji bilang. Ya walaupun ya Pak Parji doa walaupun lewat HP saudara, itu kuasa Allah yang nyata saudara. Amin. Ya dari ya ke Amerika, baik ke Paris, ke Australia, orang-orang disembuhkan, bayi mati dibangkitkan. Ya Ibu Gembala kemarin mendoakan via online saudara hari Rabu dalam doa kuasa ilahi. Ya istrinya Bu Mary bercerita bahwa ya saudara ya ketika diurapi dengan minyak, didoakan saudara makin hari makin pulih. Bahkan saudara yang tadinya dibilang gak bisa jalan, sekarang mulai bisa jalan walaupun dekat-dekat area rumah, tapi sudah bisa jalan. Dan saya percaya, keluarganya percaya ada mujizat, ada kuasa Allah yang dinyatakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pegang Yesus, Anda dan saya diberkati. Masuk bulan yang baru, pesan Pak Parji dan Ibu mengatakan Anda dan saya, mari pegang Tuhan Yesus senantiasa dalam hidup saudara. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita akan masuk sebentar dalam sakramen perjamuan kudus. Namun kita akan memberikan persembahan syukur kita. Yang pertama, minggu bulan yang baru ini saudara, kita percaya semua berkat yang ada pada kita datang dari Tuhan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hal yang luar biasa, hal yang indah di mana pagi hari ini, yaitu masuk bulan yang baru, bulan Agustus ini Tuhan. Kami diberkati lewat firman-Mu yang disampaikan oleh gembala sidang kami. Di mana kami dihibur, dikuatkan, dan kami diberkati. Dan iman kami bangkit, kami menjadi percaya bahwa sepanjang bulan yang baru ini kami pasti diberkati. Masuk masa sulit, masa sukar sekalipun, penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami selalu kekuatan, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, hidup suci, berpikir, perkataan, perbuatan. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan kami sungguh-sungguh memegang Yesus, setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus ada dalam jalannya Tuhan, dan terus yaitu
Di dalam sarana kuasa Allah, minyak dan anggur, setiap kami diberkati, diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya pengurapan Allah bagi gembala sidang kami, Gembala Martir Pendeta Pariaji, di mana Tuhan mengajar lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar, bahkan perjamuan lebih dari roti mana. Kami mengucap syukur, artinya kami Tiberias, kami yang perjamuan hari ini, kami diberkati Tuhan, berkelimpahan, tidak kekurangan, penuh kemuliaan Allah. Sebelumnya kami akan yaitu memberi persembahan syukur kami Tuhan. Semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami bawa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami sadar kalau kami memberi persembahan, artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Lewat setiap rupiah yang kami bawa, ada jiwa dimenangkan. Kami beri yang terbaik dalam nama Yesus. Dari mimbar ini hamba doa, berkati kembali keluarga-keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka. Masa depan mereka pun diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus tidak akan kekurangan. Hidup mereka dilimpahi berkat Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati, selamat memberi. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita. Kita terima tubuh dan darah Yesus, percayalah mujizat Allah pasti terjadi. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi Tuhan pernah berkata, berjantung ingat kasih Tuhan, muliakan Tuhan. Sebenarnya tapi sadar dari Tuhan yaitu apa? Yaitu kita melakukan perjamuan itu dikatakan apa tuh? Untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga perlu minyak anggur, perlu minyak anggur. Persembah 1000 anggur, artinya perjamuan kudus 10.000 minyak urapan. Punya perintah Tuhan mengembalikan ayat itu, maka kita sering tiap kali perjamuan karena mengingat kasih Tuhan tanpa batas. Maka kita baca di sini di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katakan apa? Makan tubuhku, minum darahku, Anda akan bangkit dari kiamat, terbang ke surga. Jadi Tuhan katakan apa? Anda akan hidup kekal. Jadi terima tubuh Yesus, yaitu Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya, ditumbak, disalibkan untuk kita, menumpahkan darah. Maka kalau kita mengadakan terima tubuh dan Tuhan yang katakan Anda akan kekal di surga. Jadi itu kekal yang ku terima. Jadi seperti di mana banyak aliran Kristen, ada aliran yang tidak perjamuan kudus ada. Ya silakan mereka, tapi saya punya perintah kembalikan minyak anggur. Saya punya perintah langsung. Maka karena ada buktinya, orang mati bangkit, bayi mati bangkit dengan anggur. Bahkan yang luar biasa, orang-orang yang katakan divonis mati 2 minggu, saya kasih perjanjian sekali dibangkitkan. Bahkan ada orang yang
wis dokter mati 2 minggu di Singapura, dikirim ke saya. So. Akhirnya saya kasih pesan, kita tolak maut, betul-betul sembuh, luar biasa. So. Orang tipe mati 2 minggu, saya kasih perjamuan, minyak urapan, akhirnya dibangkitkan. So. Jadi tugas besok jangan ngeledek ke saya, ngembalikan kuasa aku. Ada buktinya, kan Tuhan katakan lihat buah-buahnya. Buahnya apa? Yaitu orang mati bangkit, bayi mati bangkit, gak terhitung. So. Di dunia kan gak ada. Maka saya punya kembalikan istilah Tuhan, kuasanya tiada terang. Kan saya putih kuasa besar tadi, Tuhan mengatakan, lihat buahnya. So. Apa buah Tibres? So. Yaitu orang mati bangkit, orang bangkrut, urusan juta $1 pun dimenangkan dengan kan luar biasa. Di dunia lain mana ada so. Orang dikubur 10 tahun, so. Kakek minyak tetap utuh, awet muda. Di dunia gak pernah dengar. Karena ini manusia nggak bisa, tapi firman Tuhan tuh, maka tugas pendeta, tugas saya buktikan firman Allah tuh kuasanya lebih dari manusia. So. Satu bukan bunga anggrek so, dikubur 4 tahun so, dibongkar, dipegang orang yang wafat, buangki so, dipegang so, dibongkar 4 tahun so, tetap utuh. Di dunia kan nggak ngerti. Ilmu pengetahuan nggak ngerti musuh, bunga dipegang 4 tahun tetap putus. Itulah kuasa minyak urapan, kuasa Kristus. Maka Tuhan katakan terima Tuhan Yesus, Anda kekal akan bangkit hari kiamat. Termasuk kalau Anda wafat pun, Anda ada pianggur, Anda tetap utuh awet muda. So. Kalau Anda awet muda, so, belajar pianggur. Kalau Anda dikubur tetap utuh, Anda dimasuki belajar pianggur. Tuhan yang katakan, saya sudah buktikan berkali-kali, maka ngambil kuasa mianggur, kita baca di Wahyu 6, ya. Juga Anda perhatikan betapa kuasa mianggur. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ketika aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Zaman ini orang nyebut zaman Akeso. Perhatikan, ada minyangun gak rusakan. Zaman katakan apa? Seperempat dari dunia dikalahkan maut, seperempat dunia. Tapi ada minyangur, Anda gak dirusakan. Demikian juga ada binatang buas yang katakanlah yang buat orang mengalami maut atau mati. Tapi ada minyangur, Anda tidak kalah sama binatang buas. Demikian juga apa mahal resesi, Anda punya iman. Anda mengikuti minyangur, Anda gak akan kelaparan, gak akan sisa punya iman. So, yang sejak kecil punya iman. Kalau kita hidup yang baik, maka Anda tidak mesti kekurangan. Maka pada zaman akhirnya ada kelaparan, ada resesi. Dua, Anda semua tidak kena resesi. Anda tidak miskin, gak bangkrut. Anda selalu diberkati Tuhan. Demikian juga kita tolak kutuk penyakit agar Anda tidak ngalih maut. Dua, saya, Anda, dan saya bangkit hari kiamat, terbangkan ke surga. Dua, Anda sekalian yang berjalan kami, saya punya perintah kembali ke surga. Anda jangan terkejut kalau memang gereja enggak semua ngasih minyak urapan anggur. Kenapa? Karena zaman Calvin Calvin itu nolak berjaman. Jadi aliran Calvin itu banyak
aliran Calvin. Jadi Kristen ada aliran Calvin yang dia menghina minyak anggur, menghina persanggur aliran Calvin. Dulu bertentangan dengan Calvin. Martin Luther percaya minyak anggur, tapi Calvin tidak percaya. Maka maaf aliran banyak, tapi saya diberi Tuhan mengembalikan kuasa minyak anggur. Maka dibutuhkan kuasanya, orang mati bangkit, First mati bangkit, orang dikubur puluhan tahun pun tetap utuh. Anda awet muda, itulah visi Tuhan beri pada saya, mengembalikan kuasa minyak anggur. Istilah Tuhan kuasa yang besar. Mari kita masuk jauh. Anda sebenarnya sakit apapun, Anda kalau punya iman, Anda sembuh. Alkitab tulis juga virus corona ke rumahmu. Tidak ada virus corona. Mari kita angkat roti. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih yang bertampas, Engkau yang tertombak, tertikam di atas Usai memberikan tubuh darahmu untuk kami yang bersaka darahmu akan bangkit hari kiamat. Angka kali surga akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kita bersama-sama angkat roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus sebagai penjanjian kekal dosaku diampuni. Disucikan pikiranku, perkataanku, berbuat diurapi, agar kami penuh kuasa, hujan, lepas dari kutuk penderitaan. Kami telah kutuk sakit, kutuk virus corona, kami telah kutuk bangkrut miskin, kami telah terkapar meja operasi, kami semua bebas dari virus corona, keluarga kami lepas dari segala kutuk penyakit. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak vertigo. Kami telah kutuk ketuaan, kami diurapi, mulut kami ada kuasa, ada mujizat. Kami telah kebutaan, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sehat, ginjal sehat sempurna. Kami telah cuci darah, kami telah dioperasi, ginjalku sehat sempurna. Kami telah kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami semua keluargaku bebas dari kutuk penyakit dan penderitaan. Kami 2 perjalanan lebih dari roti mana? Jangan roti mana? Zaman Musa 40 tahun makan tidur di padang gurun. Kami juga diberkati, tidak kurang, tidak miskin. Yang kedua, jangan roti yang pakai ada jubah kemuliaan, jubah yang suci. Kami akan mulia, berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus. Kami telah segala dosa, kami telah perzinahan, pencabulan. Kami keluargaku menjadi warga surga, akan masuk kerajaan surga. Kami doa agar kami semua disembuhkan dari kutuk sakit, segala kutuk sakit sudah diangkat di atas Usai. Inilah roh hidup surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngecana istilah Tuhan cawan itu, yaitu dengan anggur menjadi darah Yesus. Buktinya apa? Penuh kuasa. Mari kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas Usai sebagai penjanjian yang kekal dosaku diampuni. Disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami telah dosa, kami telah setan dan berbuat. Berkati kami, keluarga kami, kudus jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat. Kawanan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak mikir, tidak bertiku. Anak muda, kami telah berdoa yang pandai, cerdas, punya roh the biggest,
ada roh juara, apa yang dikerjakan berhasil. Kami doa agar tidak kami tolak kebutaan, kami tolak segala kutukan rezeki, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami doa agar kami semua tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami doa keluargaku tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona, tidak nimba keluargaku. Presiden Jokowi juga berkati para menteri bebas dari virus corona, agar mereka dilindungi, dipagari. Bangsa kami lepaskan dari virus corona, bebas resesi, kemiskinan, kebangkrutan. Kami doa agar kami semua sembuh hari ini. Kami tolak segala penderitaan, segala kutuk gagal, kutuk miskin. Anda dua masing-masing sebut sakit Anda dua masing sebut sakitmu, dua mau sebutkan. Silakan dua keperluan Anda. Doa, Tuhan Yesus berkati, kabulkan doa kami, agar kami semua bersama keluarga tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa, keluarga kami semua jadi warga surga, keluarga kami semua bebas virus corona. Bangsa kami berkati, tidak kena resesi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, supaya apapun usaha kami, karir kami berkati, berhasil, tidak miskin, tidak bangkrut. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan yang membangkitkan kami hari kiamat, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami semua sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Jadi kita tidak nyembah minyak urapan. Itu sarana agar Anda bangkit dari kiamat. Tuhan katakan apa? Beri padaku minyak untuk memandang bulan. Tuhan saja ngomong, untuk pesta surga perlu minyak urapan. Maka kita angkat minyak ini, maka Anda juga sebut dari sakit Anda. Kita angkat minyak ini yang ciptakan kembali. Waktu ada berdosa, hilang kemuliaan, kembalikan dengan minyak urapan. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk muliakan kami manusia, agar semua yang hadir, yang nyaksikan ini, mereka beri kemuliaan, beri kuasa, dengan minyak mereka diurapi, agar mulia. Karena minyak ini kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami surga. Muliakan keluarga kami, agar keluarga kami termutara di surga, agar keluarga kami diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Keluarga kami diberkati, jadi warga surga. Keluarga kami lepas dari kutuk sakit, lepas dari kutuk virus corona. Kami tolak virus corona. Kami berkati sebagai warga kerajaan surga. Keluarga kami diurapi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam Yesus kami diurapi, agar keluarga kami jadi warga surga. Keluarga kami, kita tolak kutuk gagal, kutuk miskin bangkrut. Kami tolak segala kutuk sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di
rumah sakit, kami tolak kanker, tumor, leukemia, kami tolak virus corona, keluarga kami diberkati, jadi warga surga, keluarga kami tidak mengalami penderitaan, tidak gagal, tidak miskin, berkati kami semua disembuhkan. Ada dua masing-masing secara oleskan bang sakit, oleskan bang sakit, kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak harapan untuk muliakan Allah, muliakan kami manusia, agar semua yang hadir, yang menyaksikan acara ini, mereka beri kemuliaan, beri kuasa, dengan minyak mereka diurapi agar mulia. Maka minyak ini memberi kemuliaan, beri kuasa pada manusia yang memakainya, bahkan kepada jasad yang pakai minyak ini tetap utuh, tetap awet muda. Inilah minyak urapan. Baiklah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah diberkati luar biasa pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, sakramen perjamuan kudus, dan juga pengurapan minyak yang dilayani langsung oleh Gembala kita, Gembala Martir, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah melayani kami hari ini, sehat, panjang umur, diurapi, diberkati senantiasa bersama keluarga besar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk terus diurapi dengan minyak. Pak Reji bilang urapi, ya oles di tempat yang sakit, saudara pasti disembuhkan. Bahkan juga minyak urapan agar Anda dan saya memandang kemuliaan Allah, saudara ya. Maka hari ini mari terus saudara ya, tadi dikatakan juga dalam Pengkhotbah 9 ayat 8, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, diurapi dengan minyak. Anda dan saya penuh dengan kemuliaan Allah, mengembalikan kemuliaan Allah dalam kehidupan Anda dan saya, yaitu dengan kuasa Tuhan di balik sarana minyak urapan. Anda diberkati. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi sama-sama, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diberkati. Hari ini kami bersyukur kami diurapi. Hari ini kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dipaharui penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Masuk di bulan yang baru ini kami diperlengkapi dengan minyak dan anggur. Maka hidup kami penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di akhir ibadah kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Penuh kemuliaan Allah. Kami doa Tuhan Yesus memberkati Pak Presiden, Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin, diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, juga menyerahkan para menteri, kami serahkan juga yaitu Kapolri, Panglima TNI, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pengurapan Allah menyertai mereka. Kami doa Tuhan Yesus, bangsa kami bebas dari virus COVID. Kami tolak COVID. Kami doa Tuhan memberkati. Kami doa Tuhan tidak resesi. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Kami doa ekonominya diberkati, keamanannya diberkati. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Kami doa kota Jakarta, ibu kota juga diberkati Tuhan. Aman, damai, tentram. Kami doa Tuhan Pak Anies Baswedan bersama wakilnya Pak Riza Patria diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kapolda Metro Pangdam Jaya kami serahkan. Kota Jakarta aman, damai, diberkati. Kami doa kota-kota dimanapun yaitu jemaat-Mu beribadah, bahkan di negara manapun mereka yang beribadah di luar negeri via live streaming, diberkati Tuhan. Di kota, di negara mereka ada damai Kristus menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati terus gereja kami Tiberias. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan gereja kami yang terkasih terus dalam penyertaan Allah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yaitu yang mempersiapkan gereja Tiberias di akhir zaman, yaitu untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Kami doa terus Tuhan pakai dengan sarana minyak dan anggur, kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya banyak jiwa diselamatkan. Kami doa semua program ibadah gereja diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua rencana-rencana diberkati. Kami doa Tuhan Yesus memberkati yaitu gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehat, panjang umur, terus dalam penyertaan Allah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali, terus Tuhan pakai memimpin Tiberias penuh dengan kemuliaan. Kami serahkan juga bersama dengan keluarga, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji. Kami serahkan dalam tangan Tuhan.
juga penyertaan Allah menyertai. Kami doa, Tuhan siapapun mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, kami berdoa tim worship diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pendeta Samuel Riki bersama dengan keluarga, Pendeta Reza bersama keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga tim musik Evangelis Renaldi bersama dengan semua tim diberkati Tuhan. Kami serahkan tim multimedia, kami serahkan Pak Rian Boas, Pak Wahyu, kami serahkan Pak Edison, Pak Musa, kami serahkan Pak Ruben dalam penyertaan Allah. Kami doa Tuhan Yesus, sound operator semua diberkati Tuhan. Kami serahkan para singers, kami serahkan Ibu Yunika bersama Pak Binsar juga diurapi, diberkati Tuhan. Kami serahkan Clara bersama keluarga, diurapi, diberkati Tuhan. Tim event, kami serahkan Josephine, Septi, kami serahkan juga yaitu Teddy, kami serahkan juga Saudari Rosi, diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siapapun yaitu yang hari ini yaitu mengambil bagian dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap umat-Mu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Tuhan Yesus, kami percaya ke dalam tangan Tuhan. Mereka semua diberkati, sehat sempurna, tidak sakit masuk bulan baru, ekonominya diberkati Tuhan, tidak kekurangan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, penuh kemuliaan Allah. Kami doa Tuhan Yesus memberkati, yaitu siapapun hari ini sakit, Tuhan Yesus bahkan terpapar COVID, kami doa disembuhkan Tuhan. Ada mujizat Allah. Kami serahkan Pak Anggoro bersama keluarga diberkati Tuhan. Pak Antoni bersama keluarga, kami serahkan Pak Frans Polnaya bersama keluarga. Ibu Intan Sri Situmorang diberkati bersama keluarga. Pak Martin diberkati. Kami serahkan seorang anak yaitu bernama seorang anak. Kami serahkan Tuhan Yesus, yaitu kami doa Tuhan Yesus berkati, sembuhkan Tuhan Yesus. Ada seorang anak yang sakit tumor di mata, Tuhan tolong sembuhkan. Kami tolak dalam nama Yesus sakit tumor. Kami doa Tuhan beri mujizat-Mu Tuhan, tidak buta. Kami serahkan juga seorang ibu tidak kanker. Kami doa Tuhan Yesus berkati, sembuhkan di Medan tidak kanker. Kami doa Tuhan Yesus tolong. Anak-anak kami semua sehat. Kami doa Tuhan berkati Yuli, Stacy, Candy sehat sempurna, diberkati Tuhan. Kami serahkan keluarga besar yaitu kami ke dalam tangan Tuhan. Semua umat-Mu dimanapun berada mereka semua diberkati Tuhan. Masa musim pandemi ini ada kemuliaan Allah. Besok Senin hari kerja, kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami tidak gagal, penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamie bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Datang dengan berkat, pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah pandang wajahnya, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah seumur hidupmu. Keluargamu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, karirmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, bahkan masa depanmu diberkati Tuhan. Engkau diberkati di bumi seperti di surga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Shalom Tiberias, Tuhan berkati. Shalom Tiberias, haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ibaratlah saya saksikan Tuhan Yesus berkati dalam Tuhan. Shalom.